Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang sudah berkenan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini yang sudah menyempatkan waktu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya alangkah lebih baiknya sebelum kegiatan ini dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doa? Saya Pak. Silakan mari memimpin doanya. Alangkah lebih baiknya kita buka kegiatan hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih Mbak Rima yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan konseling kelompok ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kalian tahu apa sih itu konseling kelompok? Belum. Jadi ini kalian pertama kali mengikuti konseling kelompok ya? Ya. Saya terangkan konseling kelompok ini adalah proses bantuan oleh konselor ataupun guru PK kepada siswa-siswi untuk permasalahan spesifik tersebut. Dengan menggunakan dinamika kelompok ataupun konseling kelompok seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dan mengurangi masalah tersebut. Dan mohon maaf, satu jam ke depan saya ini ada rapat dengan kepala sekolah. Jadi konseling kelompok ini saya hanya bisa menemani sampai 60 menit ke depan. Bagaimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pak, izin bertanya. Ya silakan. Saya masih ragu dalam menyampaikan masalah pribadi saya kepada orang lain, takutnya tersebar. Gimana Pak? Itu pertanyaan yang wajar ya. Yang wajar karena kalian semua ini baru pertama kali mengikuti konseling kelompok. Pasti ada rasa takut, rasa khawatir. Barangkali informasi yang kita sampaikan di sini tersebar ke orang-orang di sekitar kita. Saya berikan informasi, jangan pernah takut. Karena konseling kelompok ini kita memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang mengikuti konseling kelompok ini kita harus sukarela, tidak boleh terpaksa. Kira-kira kalian mengikuti ini terpaksa atau sukarela? Sukarela. Alhamdulillah, jadi asas yang pertama sudah kita terpenuhi. Yang kedua, asas keterbukaan. Nanti ketika konseling kelompok terjadi, saya harap kalian saling terbuka satu sama lain mengenai permasalahan kalian, mengenai saran, jadi kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Ini yang saya takutkan, jangan takut. Kita ada asas kerahasiaan. Nanti kita saling berjanji satu sama lain untuk saling menjaga informasi-informasi yang kita sampaikan di konseling kelompok ini. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Kita harus saling menghargai komunikasi di konseling kelompok ini. Jangan sampai ada yang bermusuhan ataupun saling bertengkar. Apakah setuju? Setuju. Kira-kira di sini kalian ingin mengikuti konseling kelompok ini semua? Ya. Oke. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu agar lebih kenal satu sama lain. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Hofi, saya guru PK. Di sebelah kanan saya ada Mbak Kelvin, di sebelah kiri saya ada Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 12 SOL 1. Di sebelah kanan saya ada Pak Kofi dan di sebelah kiri saya ada Mbak Nabila. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Azharo dari kelas MIPAS 2. Di kanan saya ada Mbak Putri dan di kiri saya ada Mbak Celia. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Celia dari kelas 12 MIPA 2. Di depan saya ada Mbak Aisyah, di samping saya ada Mbak Nabila. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di depan saya ada Mbak Celia, di samping saya ada Mbak Rima. Oke. Perkenalkan, nama saya Rima dari kelas 12 MIPA 3. Di sebelah kanan saya ada Mbak Aisyah, di sebelah kiri saya ada Mbak Kelvin. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Triakita dari kelas 11 MIPA 1. Di sebelah kanan saya ada Mbak Rima, di sebelah kiri saya ada Pak Kofi.
Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi kita ini walaupun berbeda kelas, kita saling mengenal satu sama lain, saling akrab. Oke, sebelum dimulai kita seperti yang saya sampaikan, jadi kita harus janji harus menjaga rahasia satu sama lain. Apakah kalian siap untuk dijanjikan? Berjanji? Siap. Siap. Ikuti perkataan saya ya. Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga informasi akan menjaga informasi yang disampaikan di konseling kelompok ini. yang disampaikan di konseling kelompok ini. Oke, terima kasih. Kalian harus berjanji, harus saling menjaga informasi atau aib satu sama lain. Untuk selanjutnya, untuk mencairkan suasana, kita bermain terlebih dahulu ya. Bagaimana mau? Mau. Oke. Nanti permainnya seperti ini. Ketika saya bilang mata, kalian pegang telinga. Ketika saya bilang telinga, kalian pegang mata. Paham? Paham. Kita mulai ya. Mata. Mata. Telinga. Mata. Telinga. Mata. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, setelah kita bermain ice breaking, apakah kalian sudah senang, bahagia? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya ingin mendengarkan permasalahan dari kalian satu persatu. Siapa yang berani menyampaikan pertama? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Putri. Jadi ini tentang saya di sekolah. Saya di kelas hanya sendiri yang anak pondok. Jadi saat ada kelompok, bikin kelompok, saya merasa saya itu gak pernah diikutin di kelompok yang orang luar gitu, yang teman-teman yang di luar. Walaupun saya sudah mencoba membaur, tapi mereka tetap saja seperti tidak ingin menerima saya. Oh ya. Jadi Mbak Putri ini merasa karena anak pondok sendirian merasa tidak dihargai ataupun dikucilkan oleh anak-anak luar. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Mbak Nabila. Ini masalah tentang di pondok. Saya merasa kalau di pondok itu dipandang rendah sama orang lain dan nggak tahu itu orang lain tuh pandangannya gimana sama saya. Jadi Mbak Nabila ini merasa dipandang sebelah mata oleh orang lain. Oke, nggak apa-apa. Mbak Celia selanjutnya. Ini masalah saya di sekolah. Saya merasa kalau teman saya dan guru saya itu memandang saya itu berbeda. Tapi itu berbedanya kayak lebih ke jelek kan sih. Kayak mandang saya itu kayak buruk lah. Saya itu penasaran mereka itu mandang saya pas pertama lihat saya itu gimana. Oh ya. Jadi ini permasalahan yang hampir sama ya Mbak Nabila dan Mbak Celia. Selanjutnya Mbak Isha, silakan. Permasalahan saya tentang ekonomi, sedangkan saya sendiri mondok. Bagaimana sih caranya kita membantu orang tua dalam keadaan mondok? Mbak ini ingin membantu orang tua walaupun dia mondok. Kan nggak apa-apa, ini sesuatu yang mulia. Selanjutnya Mbak Rima, silakan. Jadi gini Pak, saya dulu pernah dibully tentang body shaming. Saya pernah dikata-katain kalau saya itu gemuk, terus saya itu kulitnya hitam, dan itu membuat saya sampai sekarang itu kurang dalam bicara sama orang lain, jadi tertutup, gak pernah ngomong-ngomong juga gitu. Mbak Rima merasa bully ini mungkin sudah hal yang umum di sekolah-sekolah ya. Jadi jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Semangat Mbak Rima. Selanjutnya Mbak Kelvin. Saya mau bertanya, gimana sih Pak caranya agar tidak kecanduan sama gadget? Nah, jadi Mbak Kelvin ini berarti sering main handphone ya? Ya. Dengan gadget ini. Teknologi memang sekarang sangat luar biasa sekali, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi. Terima kasih atas penyampaian permasalahan satu sama lain, dan ini yang sering terjadi ya di lingkungan kita adalah permasalahan Marima, yaitu permasalahan bullying. Apakah setuju hari ini atau persoalan kelompok ini kita membahas tentang bullying? Setuju. Ya. Menurut Mbak Putri, gimana pandangan Mbak Putri mengenai bullying itu? Menurut saya, Mbak Rima jangan pantang menyerah,
jangan terlalu putus asa gitu. Tetap semangat walaupun dibilangin seperti itu. Kamu itu juga harus meyakinkan mereka semua yang bilangin kamu, yang ngata-ngatain kamu gitu, biar mereka itu bungkam dengan perubahan yang kamu miliki. Eh, silakan, ada yang ingin menambahkan? Silakan Mbak Celia. Menurut saya, 5 itu harus bisa menjadi lebih percaya diri. Terus jangan dipikirkan omongan orang lain yang ngata-ngatai kita. Kita buruk lah, inilah. Jangan terlalu dipikirkan. Terus tetap semangat juga sih. Ya. Buat yang lain, coba Mbak Aisyah barangkali menyampaikan. Sama halnya sama Mbak Celia, jangan terlalu dipikirkan tentang pendapat orang lain karena kita hidup bukan untuk orang lain. Hidup itu untuk kita sendiri. Dan buat Mbak Rima, jangan pantang menyerah untuk membuktikan kalau kamu itu bisa berubah. Terima kasih atas masukannya dari Mbak Putri, Mbak Celia, dan Mbak Aisyah. Ada beberapa masukan untuk Mbak Rima. Menurut Mbak Rima itu bagaimana untuk masalah Mbak Rima? Saya dari kalian semua yang tadi baru saja disampaikan, saya lebih merasa lega dan saya lebih percaya diri. Terima kasih karena telah sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama ya, tangan untuk kita semua. Dan mohon maaf ini sudah 60 menit ya, jadi sesuai perjanjian. Nanti ini saya ada rapat dengan kepala sekolah, jadi konseling kelompok ini kita cukupkan untuk sampai di sini terlebih dahulu. Belum tutup, sebab saya ingin mendengar kesan pesan dari kalian masing-masing. Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya. Oke, silakan Marina. Kesan pesannya saya lebih merasa terbuka ya Pak. Jadi saya itu merasa lebih banyak bicara di sini dan saya lebih ke tahu semua tentang masalah-masalah yang ada di sekeliling saya. Ya, terima kasih. Siapa yang paling selanjutnya? Silakan Mas Delia. Saya merasa lebih lega cerita di sini. Ya kayak apa ya? Yang masalah saya itu diceritain di sini tuh lebih plong lah, kayak Ya. nggak ditanggung sendirian Ya, gitu. terima kasih. Itu hal Lebih yang senang wajar. juga. Oke, siapa lagi? Silakan Mbak Putri. Saya merasa lega, terus juga pikiran saya fresh setelah bercerita di sini. Saya juga lebih terbuka dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Kevin. Saya merasa lebih lega dan senang untuk cerita di sini. Saya sangat lega cerita di sini. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Matilda selanjutnya. Pesan saya di sini, pesan kesan saya di sini lebih tenang untuk bercerita karena sudah menyampaikan masalah saya dan lebih lega dan happy sama teman-teman. Ya, terima kasih. Yang terakhir coba Mbak Aisyah. Gimana kesan-pesan selama mengikuti konseling? Saya merasa lega, keraguan saya merasa hilang ketika mengikuti bimbingan konseling ini. Buat kalian yang punya masalah dan membutuhkan solusinya, kalian membutuhkan bimbingan konseling ini buat
menyelesaikan masalah ini. Oke, terima kasih. Saya harap pesan saya ya, konseling kelompok ini jangan sampai berakhir di sini. Ketika kalian ada waktu ataupun kalian memiliki masalah, silakan bikin konseling kelompok lagi. Bisa dengan kalian masing-masing, dengan belajar menyelesaikan masalah terlebih. Karena hidup ini pasti ada masalah. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Nah, hidup ini pasti ada masalah. Tapi yakinlah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Mungkin terima kasih atas waktunya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan konseling kelompok pada sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.